saya Fatimah Zahra di Pangstuti dengan NIM 240363644. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosional. Perkembangan emosional merupakan proses yang berlanjut sepanjang kehidupan dan memerankan peran krusial dalam perkembangan kepribadian seseorang. Seseorang yang memiliki perkembangan emosional yang baik, tentunya ia mampu dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka sendiri, serta dapat berempati terhadap perasaan orang lain. Perkembangan emosional ini merupakan fondasi awal dalam mencapai kesuksesan. Karena dengan kecerdasan emosional, seseorang akan mencapai kesuksesan baik dalam bidang akademik, sosial, bahkan profesional. Oleh karena itu, penting bagi pengelola pendidikan bahwa perkembangan emosional dan perkembangan akademik itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan berkaitan sangat erat. Dan proses pembelajarannya efektif itu harus di antara perkembangan emosional dan perkembangan kognitif tersebut harus berkembang secara seimbang. Implementasi program pengembangan emosional dalam kurikulum pendidikan harus bersifat komprehensif serta berkelanjutan. Strategi seperti refleksi, kegiatan bermain peran, dan diskusi kelompok dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan, mengenali, dan mengelola emosi. Selain itu, kolaborasi antara sekolah dan keluarga juga sangat penting untuk menciptakan konsistensi dalam pengembangan emosional anak. Pengelola pendidikan perlu menyediakan pelatihan bagi para pendidik tentang cara memfasilitasi perkembangan emosional yang sehat, serta mengintegrasikan penilaian keterampilan sosial emosional dalam evaluasi pembelajaran secara keseluruhan. Nama saya Asmiatul Badriyah dengan NIM 240303653. Di sini saya akan menerangkan tentang materi yang selanjutnya, yaitu karakteristik. Karakteristik meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu ekspresi emosional. Ekspresi emosional yaitu kemampuan untuk mengekspresikan emosi secara seiringnya bertambahnya usia. Yang kedua yaitu kesadaran diri, yaitu kemampuan memahami perasaan atau identitas diri. Yang terakhir yaitu pengendalian emosi, yaitu kemampuan untuk mengendalikan reaksi emosional saat menghadapi tantangan. Nah, yang kedua, cara memaksimalkan perkembangan emosional. Cara ini ada 3 macam. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman secara emosional. Yang kedua, melakukan komunikasi terbuka tentang perasaan. Yang ketiga, mengajarkan teknik manajemen stres dan relaksasi. Poin selanjutnya adalah resiko jika tidak berkembang dengan baik. Nah, yang pertama ini adalah ketidakstabilan emosional. Nah, contohnya atau mungkin ciri-ciri ketidakstabilan emosional yaitu yang pertama, perubahan emosi yang cepat dan tidak terprediksi. Nah, mungkin ini ada anak kecil yang lagi marah tapi tiba-tiba senang, habis senang tiba-tiba emosi. Nah, jadi itu perubahan emosi antar emosi itu tidak terprediksi gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa expect, oh anak ini habis emosi langsung senang, habis senang langsung marah-marah. Yang kedua itu kesulitan dalam mengontrol emosi. Nah, kesulitan dalam mengontrol emosi ini mungkin bisa menyebabkan emosi yang berlebihan seperti menggunakan fisik lah atau mungkin benda-benda di sekitarnya untuk melampiaskan emosinya tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, akibat dari perkembangan emosional yang tidak stabil ini bisa mengakibatkan kita sulit dan mungkin susah untuk berinteraksi dengan orang lain, seperti mungkin berbaur atau berbicara dengan mereka. Nah, yang selanjutnya ini rendahnya prestasi akademik dan rasa percaya diri. Nah, ini adalah resiko
emosi itu tidak berkembang dengan baik, yaitu rendahnya prestasi akademik dan rasa percaya diri. Mungkin rendahnya prestasi akademik dan juga kurangnya percaya diri ini juga dipengaruhi dengan mungkin IQ bawaan mereka yang mungkin rendah dan mungkin kesulitan untuk belajar. Nah, yang terakhir adalah kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat. Nah, akibat dari resiko emosi jika tidak berkembang dengan baik, itu kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat. Mungkin ya tadi itu faktor kurangnya rasa percaya diri itu membuat kita sulit untuk membangun hubungan sosial yang mungkin sehat atau mungkin berdampak positif bagi kita ya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Implikasi bagi pengelola pendidikan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan antara kompetensi akademik dan permasalahan emosional. Harus membangun karakter yang berkualitas dan melakukan pembelajaran sosial emosional.